Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube video pembelajaran saya. Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Hasan Basri SHMH, dosen Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan. Video pembelajaran ini dibuat untuk melengkapi dalam persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai sampel dalam video pembelajaran yakni mata kuliah inti dalam program studi ilmu hukum, yaitu Kode Etik Profesi Hukum. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan metode DIA atau DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, baik secara tatap muka maupun secara daring. CPL pada mata kuliah ini dari Prodi Ilmu Hukum, yaitu mengenai sikap S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. P6 menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Keterampilan umum 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain, atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk skripsi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Mata kuliah ini pokok bahasanya sebagai berikut. Yang pertama, pokok bahasan pertama adalah pengertian etika, manfaat etika, etika sebagai ilmu. Berikutnya, etika profesi hukum perspektif satiologi santri. Bahasan berikutnya, perbedaan pekerjaan dan profesi. Juga ada pembahasan pengertian profesi dan profesi hukum. Bahasan berikutnya, di sini ada pengertian kode etik profesi hukum dan tanggung jawab profesi. Di samping itu juga ada pembahasan mengenai kode etik profesi advokat, kode etik profesi notaris, kode etik profesi hakim, kode etik profesi jaksa, dan kode etik profesi polisi. Dalam perkuliahan ini, referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah kode etik profesi hukum cukup banyak. Namun yang pertama yaitu adalah buku Etika Profesi Hukum karya saya sendiri yang diterbitkan di Penerbit Republis Yogyakarta. Buku ini tidak hanya bisa diakses oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, tapi bisa dibeli oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa hukum di berbagai kampus di Indonesia. Bisa beli di Shopee, Tokopedia, maupun di store The Publish. Adapun referensi lainnya yang saya gunakan ada buku karangan Suwardi Lubis dengan judul Etika Profesional Hukum. Terus yang ketiga, buku sejarah Pondok Pesantren Zainul Hasan Kingo. Terus keempat, KST Kansil, pokok-pokok etika profesi hukum. Yang kelima, Omar Senoji, etika profesional hukum. 6, Joko Prakoso, tugas dan peran jaksa dalam pembangunan. Dan yang 7, Abdurrahman, etika, etiket, dan hukum. Dan juga di sini ada referensi pendukung yaitu kode etik advokat, kode etik notaris, kode etik polisi, kode etik jaksa,
dan kode etik hakim. Baik, berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses tatap muka dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum memulai perkuliahan hari ini, seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu agar info yang kita peroleh info yang bermanfaat. Tolong ketua kelas saudara Adam beri doa. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, saya akan absen ya terlebih dahulu. Abdul Rahim, Depli Rajesh Mujadi, Intan Sulaiman, Babun Firdausi, Rohim, Muhammad Ali, Nadia Fahratul Musyawarah, Rohania, Samiatul Husni, Sofiatul Munawwaroh, Sona Sugianto, Sulaiman Galang Rizki Abu Bakianto, Dewi Suci Putri Sayati, Pia Nadia Musakia, Muhammad Adam Fatul Zaman, Indah Mia Fatul Zaman, Vera Wati, dan kita Maulidatus Silvia. Ya. Baik, kita kemudian hari ini adalah pertemuan yang ketujuh. Kita belajar mengenai kode etik profesi advokat. Namun sebelum perkuliahan ini saya lanjut, saya akan tanya terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari sebelumnya tentang perbedaan profesi, perbedaan pekerjaan dan profesi. Coba saudara Adam, apa perbedaan pekerjaan dan profesi? Perbedaan ini juga Bapak. Perbedaan antara pekerjaan dan profesi itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada keahlian khusus, di mana seorang profesi itu harus memiliki keahlian khusus yang didapat dari pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dan yang kedua, profesi itu harus memiliki sertifikasi. Sedangkan pekerjaan itu tidak harus memiliki sertifikasi. Yang ketiga itu adalah kontrol profesional, di mana seorang profesi itu harus memiliki pengawasan atau kontrol dari organisasi atau wadah seperti itu, Bapak. Dan yang keempat itu memiliki jangka waktu dan kestabilan yang lebih baik daripada pekerjaan Bapak dan profesi. Yang kelima adalah upaya yang didapat itu lebih stabil daripada pekerjaan. Seperti itu. Luar biasa. Ingat ya dari yang lalu. Baik, kita masuk ke materi hari ini, kode etik profesi advokat. Advokat ini mempunyai payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di mana substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di antaranya A, mengatur kode etik advokat Indonesia, B, kepribadian advokat, C, hubungan advokat dengan klien, D, hubungan advokat dengan teman sejawat, E, cara bertindak menangani perkara, dan F, ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya. Kode etik profesi advokat ini dibuat oleh organisasi profesi advokat. Organisasi profesi advokat di Indonesia yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia, apa yang dikenal dengan PERADI, ya, PERADI. Di mana PERADI ini merupakan perkumpulan dari 8 organisasi
organisasi, diantaranya ada Ikatan Advokat Indonesia yang berada di Kadin, ada Asosiasi Advokat Indonesia AAI, dan ada Ikatan Penasehat Indonesia IKI, dan ada Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKAI, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Di mana 8 organisasi ini membentuk suatu komite kerja yang menghasilkan kode etik profesi advokat di Jakarta, misalkan pada tanggal 23 Mei 2000. Di sini undang-undang advokat ini mengatur mengenai kepribadian advokat, dan di pasal 2 berbunyi advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Advokat serta sumpah jabatannya. Dan di pasal 3 ini adalah di ayat 3 di huruf A, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Advokat boleh menolak perkara yang akan ditangani atau sedang ditanganinya, ya, yang akan ditanganinya kalau perkara tersebut bukan keahliannya. Kenapa kalau kemudian dipaksakan? Yang terjadi adalah yang dirugikan mencari keadilan. Ya. Boleh juga menolak perkara jika bertentangan dengan hati nurani. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, karena yang Kristen, Hindu, Buddha atau Islam tidak boleh, atau karena kepercayaan suku keturunan jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. Ya, IB advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh gelar materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Ini juga di UID ini advokat wajib memelihara rasa solidaritas dengan para teman sejawat. Terus di advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau dikenal dengan officium nobili. Ya. Yang ini seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat. Contohkan Prof. Yusril Iza Mahendra, ya, yang sekarang masuk ke jajaran eksekutif sebagai menteri. Beliau seorang advokat, karena sebagai menteri tidak boleh berpraktek. Ada Prof. Dr. Hasibuan, tidak boleh berprakteknya selama menjabat sebagai eksekutif. Gitu. Kalau sudah selesai jabatannya, apakah boleh berpraktek kembali? Boleh. Boleh. Dengan catatan selama kartu advokatnya masih berlaku. Baik, sekarang kita memasuki hubungan advokat dengan klien. Ini harus jelas dulu legal standingnya, siapa advokat, siapa klien. Ini advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku ini, sebagai seorang advokat sudah seharusnya ia itu bisa menunjukkan yang namanya KTA dan BAS. Kartu tanda advokat, BAS itu adalah berita acara karena ini nantinya akan diminta ketika dalam persidangan, hakim akan minta saudara sebagai apa kedudukannya, advokat, kuasa hukum. Ini bisa coba tunjukkan KTA dan BAS-nya. Pendampingan di Polres, saudara sebagai apa, kuasa hukum. Diminta juga. Kalau tidak bisa menunjukkan KTA dan BAS, maka
boleh hakim berhak mengeluarkan advokat karena dianggap tidak punya kewenangan untuk mewakili kliennya di dalam persidangan. Seorang kan tidak boleh lepas itu dari keadaan. Itu. Setelah kita mengetahui kewenangan advokat dalam masalah mereka, maka kita dapat mengontrol seperti apa hubungan antara advokat dengan klien yang datang kepadanya untuk meminta bantuan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi klien. Ya, kalau sudah terjadi kesepakatan, maka kliennya harus apa? Tentunya menandatangani surat kuasa itu. Ini dijelaskan di pasal 4 bagaimana hubungan advokat dengan klien, yaitu tidak advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat harus menjembatani, harus menjadi penghubung antara para pihak penggugat dan tergugat untuk mencarikan solusi terbaik, bisa melalui mediasi, konsiliasi, atau negosiasi. Sehingga kalau ini berhasil perdamaiannya, maka hakim tidak akan melanjutkan proses persidangan, melainkan berdasarkan akta vandading. Apa akta vandading? Akta perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat. Jadi hakim itu tidak memproses persidangan, melihat memutus perkaranya berdasarkan akta vandading yang dibuat oleh kedua belah pihak, mengetahui mediator dan juga pengacara. Ya. B. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Ini bahaya nih, jangan sampai terjadi kemudian karena advokat ini kong-kali-kong dengan pengacara lawan, kemudian menyesatkan kliennya sendiri. Tidak boleh. Ini banyak terjadi. Kasus-kasus yang demikian banyak terjadi. Kenapa? Karena demi ibadah dan demi keuntungan. Makanya ini harus yang dihindari agar profesi advokat tetap terjaga sebagai profesi yang profesional ini. Yang C, advokat tidak diperlukan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangani akan pernah. Tidak boleh menjadikan kemenangan perkara kepada klien. Ya, baik. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, tapi sebelumnya ada pertanyaan. Kita terima. Ya, monggo. Sebenarnya Bapak terkait profesi advokat. Ya. Apa yang dimaksud dengan advokat sebagai profesi yang hormat atau official lebih? Official lebih ini adalah seorang advokat harus memberikan atau mengutamakan pelayanan kepada manusia, kepada kepentingan klien, kepada kepentingan pencari keadilan. Harus mengutamakan pelayanan, bukan honor, bukan jasa yang dibidang, tapi pelayanan. Ya, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Vera Wati. Ya, silakan. Bapak ingin bertanya terkait honor pribadi. Berapa biaya advokat dalam setiap penanganan perkara? Di dalam kode etik tidak dijelaskan ketentuan honor, akan tetapi di situ diserahkan kepada kesepakatan antara advokat dengan klien. Dan di dalam kode etik diatur agar advokat itu mampu melihat kemampuan klien. Oh, ekonominya ini mampu dengan biaya 3 juta. Oh, ini mampu 30 juta. Oh, ini mampu 300 juta. Oh, ini mampu 33 M. Seperti itu. Jangan kemudian
Orang dengan ekonomi mampunya 3 juta, kita patok 30 juta. Ia akan pusing. Pusing kenapa? Sudah dihadapkan dengan perkaranya sendiri, ditambah pusing dengan biaya yang harus dibayarkan kepada advokat. Begitu. Ada pertanyaan satu lagi? Tidak boleh. Walaupun klien dari teman sejawat, sangat tidak boleh. Ya, kecuali kliennya itu sudah mencabut kuasa dari pengacara pertama, baru mau pindah kepada pengacara berikutnya boleh. Dengan apa? Dengan catatan harus menunjukkan pencabutan kuasa. Nah, ini ya anak-anak materi perkuliahan ini kita akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.